Selamat datang di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama. Ini adalah video pembelajaran kelas 5, khususnya pada tema yang ketiga, subtema yang kedua, pembelajaran 3, bersama kami Klub Matematika. Kita perhatikan di sini ada sebuah gambar. Ya, ini di video sebelumnya sudah pernah kita tampilkan di sini. Berdasarkan gambar di atas, ayo kita jawab berbagai pertanyaan berikut ini. Dimulai yang pertama, di sini suasana pasar selalu ramai oleh penjual dan pembeli. Apa sajakah yang dapat kamu temui di pasar? Yang bisa kita temui di pasar adalah kita bisa menemui pedagang, pembeli, dan barang dagangan. Pertanyaan yang kedua, masih ingatkah kamu tentang bagaimana sayur dan buah dapat sampai ke rumah kita? Oke, jawabannya adalah sayur dan buah ini yang ditanam oleh petani, kemudian disalurkan oleh distributor, dijual di pasar. Kamu membelinya di pasar dan sampailah di rumah kamu. Jadi, produsen, ada distributor, kemudian ada sampailah kepada tangan konsumen. Pertanyaan berikutnya, aktivitas apa saja yang dapat kamu temukan pada gambar di atas? Di gambar ini kita bisa menemukan berbagai aktivitas. Di sini ada aktivitas yang terlihat adalah adanya transaksi atau proses jual beli antara pedagang dan pembeli. Pertanyaan terakhir adalah, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan di pasar? Banyak sekali yang terlibat dalam kegiatan di pasar. Yang pertama adanya produsen, kemudian ada distributor yaitu pedagang ini, kemudian ada pembeli atau disebut juga dengan konsumen ya. Ini adalah berbagai pertanyaan seputar gambar ya, suasana yang ada di pasar. Selanjutnya kita perhatikan di sini, kita lengkapi tabel berikut ini berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap gambar pasar di depan tadi. Ini ada jenis aktivitas, kemudian ada pelaku aktivitas. Kita mulai dari jenis aktivitas dulu. Jenis aktivitas di sini ada aktivitas yaitu jual beli. Pelaku aktivitas dalam proses jual beli adalah pedagang dan pembeli. Kemudian aktivitas yang kedua yang terlihat pada gambar tersebut adalah adanya proses tawar-menawar. Nah, tawar-menawar di sini pelaku aktivitasnya yaitu pedagang dan pembeli. Sementara berikutnya yaitu adanya aktivitas melihat barang-barang dagangan ya. Ada pembeli yang sedang melihat barang dagangan. Pelaku aktivitas ini adalah pembeli. Jadi pembeli sedang melihat-lihat seputar pasar ini, melihat barang-barangnya apakah sesuai dengan kebutuhan yang ingin dicarinya atau dibelinya. Ini adalah jenis aktivitas dan pelaku aktivitasnya. Selanjutnya, ayo kita membaca. Di sini kita baca teks bacaan di bawah ini. Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf kehidupan atau kesejahteraan sosial disebut dengan pembangunan sosial. Kesejahteraan sosial tidak hanya berkenaan dengan terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga spiritual. Dengan demikian, akan memungkinkan semua warga negara untuk mengembangkan dirinya. Ayo sekarang kita berlatih. Kita amati lingkungan sekitarmu dan cari tahu aneka aktivitas yang ada. Temukan beberapa aktivitas yang menurutmu menggabungkan aspek sosial dan ekonomi. Aktivitas tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat. Ayo kita buat laporan observasi ya, dalam yang ada di dalamnya memuat hal-hal berikut ini. Dalam laporan tersebut harus ada pengamatan secara umum kondisi lingkungan sekitarmu. Kemudian ada pengamatan secara khusus tentang salah satu aktivitas yang menurutmu berkontribusi
dalam pembangunan sosial. Kemudian harus membuat yang ketiga, yaitu adanya manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh dari aktivitas tersebut. Sekarang ayo kita amatilah gambar pasar yang disajikan sebelumnya. Pertanyaan yang pertama, perbedaan apa sajakah yang dapat kamu temukan di pasar? Pertanyaan yang kedua, apakah orang-orang yang beraktivitas tersebut memiliki kebiasaan yang sama? Jelaskan. Oke, untuk menjawab itu kita simak ya jawabannya di slide berikut ini. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu tentang perbedaan apa sajakah yang dapat kamu temukan di pasar. Di sini, perbedaan dapat ditemukan di pasar adalah pedagang yang memiliki barang dagangan berbeda-beda. Kemudian, pembeli juga membeli barang dengan jenis berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pembeli masing-masing. Pertanyaan berikutnya yaitu yang kedua, apakah orang-orang yang beraktivitas tersebut memiliki kebiasaan yang sama? Jelaskan. Jelas, jawabannya adalah berbeda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda. Ya, setiap orang yang beraktivitas di pasar memiliki kebiasaan yang berbeda. Setiap pedagang menjual barang berbeda dengan jenis konsumen yang juga berbeda pula. Konsumen juga memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga setiap orang yang berada di pasar akan mencari kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Selanjutnya, kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama di sini dikenal dengan adat istiadat. Nah, adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat dan bertujuan untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Adat istiadat setiap kelompok masyarakat bisa sama atau berbeda satu dengan yang lain. Contohnya saja, ada adat istiadat masyarakat Osing di Banyuwangi yang merupakan perpaduan antara budaya Jawa, Madura, dan Bali. Kemudian ada juga adat istiadat masyarakat di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang ternyata memiliki beberapa persamaan. Salah satu persamaannya adalah mereka memiliki ikatan yang berdasarkan pada persahabatan. Ayo sekarang kita berlatih. Lakukanlah sebuah wawancara sederhana ke beberapa orang temanmu. Cari tahu apa saja kebiasaan atau adat istiadat yang mereka miliki. Gunakanlah tabel berikut untuk membantumu. Ceritakanlah hasil wawancaramu di depan kelas. Oke, di sini ada beberapa tabel ya. Ini tentunya kondisi ini sesuai dengan kondisi teman-temanmu. Ada nama teman, asal daerah, kemudian adat istiadat yang biasa dilakukan. Contoh di sini adalah Sophia, asal daerahnya dari Subang, Jawa Barat. Adat istiadatnya ada sisingaan, yaitu tradisi mengarak anak sehari sebelum dikitan dengan menggunakan tanduk berbentuk singa. Jadi, untuk tabel ini setiap anak tentu sesuai dengan kondisi anaknya berasal dari daerah manakah, seperti itu. Sekarang ayo kita membaca. Tahukah kamu apa itu sisingan? Bacalah informasi di bawah ini. Pertunjukan sisingan merupakan sebuah pertunjukan yang membutuhkan kerjasama, kekompakan, kerja keras, ketertiban, dan ketekunan. Semua orang dari setiap lapisan masyarakat yang beraneka ragam dapat ikut dalam iring-iringan tersebut. Iring-iringan dilakukan sambil mengitari kampung hingga akhirnya iringan kembali ke tempat semula. Tanpa adanya kerukunan, tentunya kerjasama yang baik tidak akan dapat terwujud. Ayo kita perhatikan iklan berikut ini dengan seksama. Di sini
ada sekelompok masyarakat yang sedang membangun pos kampling. Ada yang bertugas sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kemudian ada juga ibu-ibu yang sedang menyiapkan konsumsi untuk bapak-bapak yang sedang melakukan kerja bakti. Kita lihat kalimatnya. Hidup rukun, cermin budaya bangsa Indonesia. Sekarang, masih ingatkah kamu dengan iklan media cetak? Saat mengamati contoh iklan di depan, apa isi pesan yang dapat kamu temukan dalam kalimat di atas? Apa jenis bahasa yang digunakan dalam iklan tersebut? Apa yang membuatnya sama atau berbeda dengan kalimat percakapan sehari-hari? Jelaskan. Ingat, jika percakapan sehari-hari memiliki bahasa yang berbeda dengan iklan media cetak, maka iklan media elektronik juga memiliki bahasa yang bisa jadi berbeda dengan iklan media cetak. Untuk membantu di sini, di yang pertama di sini saat mengamati contoh iklan di depan, apa isi pesan yang dapat kamu temukan dalam kalimat di depan? Isi pesan yang dapat ditemukan dalam kalimat di depan yaitu menyatakan bahwa hidup rukun adalah cermin budaya bangsa Indonesia. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa jenis bahasa yang digunakan dalam iklan tersebut ya? Iklan tersebut menggunakan bahasa yang menarik dengan penggunaan kata baku. Apa yang membuatnya sama atau berbeda dengan kalimat percakapan sehari-hari? Jelaskan. Oke, kita bantu di sini. Kita informasikan bahwa kalimat baku di sini sangat berbeda dengan kata yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kata baku merupakan sebuah kata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Sedangkan kalimat atau kata tidak baku merupakan kata yang dipakai tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Biasanya, kata tidak baku sering dipakai pada saat percakapan sehari-hari atau dalam bahasa tutur ya. Jika percakapan sehari-hari memiliki bahasa yang berbeda dengan iklan media cetak, tentu maka iklan media elektronik juga memiliki bahasa yang bisa jadi berbeda dengan iklan media cetak. Oke, demikian video sederhana dari kami Klub Matematika. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.